control. Stand firm when life changes. Stand firm through the ups and downs. Stand firm, for you know that God is in control. Halo barudak anu karasep jeung garelis, bade nonton acara seru? Saksikan kami semua di Pasca Kids. Live streaming tanggal 17 April 2022 jam 10 pas. Setelah selesai ibadah, ada game yang seru via Zoom. Langsung join ya anak-anak. Dan dapat banyak hadiah yang banyak buat kalian semua. Pokoknya sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo Jikit di rumah. Halo Lose Paulin. Halo Lose Natalia. Perasaan Lose Paulin tinggi banget ya. Masa sih Lose? Aku nunduk-nunduk dikit aja ya biar sama ya. Iya, kita beda banget ya. Iya, kita beda. Coba kalau sama kan lebih enak dilihatnya gitu kan. Tapi nggak juga deh. Jadi aku kayak gini terus dong. Jangan, nggak enak kan jadinya sama gini tapi Lose Paulinnya begini. Ya udah seperti biasanya aja ya. Iya, nggak apa-apa, kita beda. Ya, aku nggak sama dong. Ya kan Tuhan ciptakan kita berbeda-beda Lause. Kayak sekarang aja tinggi kita kan berbeda. Iya kan? Ya berarti harus berani ya. Mau beda segimanapun harus berani gitu. Betul, karena Tuhan ciptakan kita berbeda-beda. Kakak adik aja pasti beda di rumah kan? Iya betul. Nggak ada yang sama. Betul. Yang apalagi- kembar pun nggak sama loh. Iya, yang kembar aja ada bedanya. Apalagi kita dengan orang lain. Nah, Jikit, minggu ini kita mau belajar untuk mengasah apa yang ada di dalam diri kita, meskipun itu berbeda, kita mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum mulai ibadah, langsung saja kita semua menyiapkan hati. Kita mau berdoa, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau bersemangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau belajar bahwa Tuhan memberikan kepada kami talenta yang berbeda-beda, semuanya itu untuk dipakai hanya memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Jikit, Lause Lia sama Lause Paulin mau mengajak Jikit di rumah angkat satu pujian, berani tampil beda. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah menciptakan kita. Yuk Jikit di rumah, semuanya semangat, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Berani tampil beda, kita menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, Jikit di rumah, ingat ketika iblis berusaha menggoda kamu, berusaha merayu kamu dengan hal-hal yang gak baik, ingat, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Yesus punya kekuatan yang luar biasa. Dan pakai setiap talenta kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai
Lause Pauline, tadi Ya, kan Lause. kita harus berani tampil beda ya. Meskipun banyak godaan, banyak rayuan dari si iblis, kita harus berani tampil beda. Berani tolak dulu Lause. Iya, tolak dalam nama Tuhan Yesus dong tentunya. betul, karena kasih Tuhan yang membuat kita berani menghadapi apapun asalkan bersama Tuhan, kita pasti bisa. Ya, lewat pujian kedua, Lause mau ngajak Jikit di rumah untuk berani nggak takut akan apapun, karena kemana kita pergi selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menyertai setiap langkah kita. Ayo Jikit di rumah, kita sama-sama belajar, kita menguatkan hati kita untuk terus memuliakan Tuhan, untuk terus mengikut Tuhan. Kita angkat pujian ini ya. No, I won't be afraid. You are with me. You are right beside me every day. Even when it feels like everything's going wrong, I can look up to you, God, and find my strength. Your love has lifted me above the raging sea, and I just gotta say, your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave. I was lost and afraid till you found me. You lifted me up and gave me strength. Anywhere that I go, you go with me. Oh, Lord, you give me the courage to live each day. Your love has lifted me above the raging sea, and I just gotta say, your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave. Your word will light my way. Your word will help me to stand. I know I'm safe with you. I know I'm held in your hands. Your word will light my way. Your word will help me to stand. I know I'm safe with you. I know I'm held in your hands. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave, and I won't be afraid. Your love makes me brave, I can face anything. Your love makes me brave. Your love makes me brave. Your love makes me brave. Oke Jikit di rumah, udah berani ya sekarang ya? Lause Pauline, berani terus ya? Harus Lause, karena kita punya Tuhan Yesus tuh yang hebat. Betul, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dengan setiap perbedaan yang ada pada kita, Tuhan pasti punya rencana. Nah, Jikit di rumah, sekarang kita mau persiapkan untuk persembahan ya. Lause ingat nggak dulu waktu ibadah onsite suka rebutan yang pengen persembahan? Iya. Saya Lause. Nah, karena sekarang ibadahnya online, Jikit di rumah persembahannya bisa transfer di layar, nanti tertera ya. Ada nomor rekening atau mau pakai QR code,
tinggal dipilih aja. Ada di layar kalian. Iya. Sambil mempersiapkan persembahan, kita mau nyanyikan suatu. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you given me, all you given me, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. It's a gift to you. Nah, Jikit, jangan lupa setelah ibadah ini kita ada Zoom untuk kelas besar. Kita mau senang-senang di sana, kita mau bersuka cita, kita mau ketemu sama teman-teman, sama lause-lause yang lain. Lause Pauline ikut nggak? Lihat di sana aja ya Lose ya. Nanti kita ketemu ya di Zoom ya. Oke, jangan lupa ya anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 sampai ketemu di Zoom 4. Bye. Halo Jikids, ketemu lagi sama Lause Pilif. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sebentar, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Jikit, hari ini Lause mau tanya sama Jikit semua. Nanti, suatu hari nanti, kalau Jikit udah besar, Jikit pengen jadi apa? Jikit pengen jadi polisi? Atau Jikit pengen jadi YouTuber? Halo guys, halo gitu ya. Atau Jikit pengen jadi ahli komputer gitu ya, ahli komputer, programmer gitu. Nah, Jikit pengen jadi apa? Nah, sekarang Lause mau ajak Jikit untuk berdiri. Ayo semuanya berdiri. Berdiri, terus nanti Lause akan hitungan yang ketiga kita peragain. Kita peragain cita-cita kita. Peragain cita-citanya Jikit.
Jikits pengen jadi apa? Pengen jadi tadi ya, ada bisa jadi polisi, mungkin gayanya bisa gini ya. Atau pengen jadi dokter, nanti gayanya gimana? Atau pengen jadi YouTuber, tadi gayanya bisa kayak lagi rekam-rekam gitu ya. Nah, Jikits peragain ya, nanti lo usah hitung. Sekarang pikirin dulu, ayo pikirin mau jadi apa. Udah? Lo usah hitung ya. 1, 2, 3. Wah, Lause yakin nih, mungkin dikit di rumah ada yang pengen jadi polisi, gayanya langsung gini ya, atau tentara gayanya langsung pistol, atau ada yang pengen jadi dokter, gayanya dokter gimana ya? Suntik ya, tukang suntik, aduh disuntik. Atau ada yang pengen jadi chef, tukang masak, wah gayanya lagi motong atau lagi masak-masak gitu ya. Atau mungkin Jikits ada yang mau jadi YouTuber kayak tadi ya, halo guys, halo gitu. Nah, Jikits apapun yang Jikits ingin lakukan ketika Jikits nanti sudah besar, Jikits bisa capai itu semua. Karena kenapa? Karena Jikits adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Jikits punya harapan di dalam Tuhan, dan Tuhan akan menolong Jikits untuk bisa melakukan apa yang Jikits cita-citakan itu. Tapi Jikits, di antara semua cita-cita tadi, ada satu cita-cita anak Tuhan yang paling penting yang harus kita miliki. Ada satu cita-cita anak Tuhan, mimpinya anak Tuhan yang paling penting. Dan itu bukan polisi, bukan programmer, bukan YouTuber, bukan tukang masak, bukan dokter. Tapi itu adalah murid Kristus yang sejati. Langsung ulangin sekali lagi ya. Mimpi seorang anak Tuhan adalah murid Kristus yang sejati. Nah Jikits, langsung mau tanya nih, Jikits masih inget gak Tuhan Yesus punya berapa orang murid? Berapa? Ada 5, 8, atau 12? Ya, ada 12. Tuhan Yesus punya 12 orang murid. Dia mengajar murid-muridnya ini untuk mengikut dia. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu berasal dari pekerjaan yang berbeda-beda loh Jikits. Ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka berempat ini dulunya adalah para nelayan. Nah, lalu juga ada Matius. Matius ini dulunya adalah pemungut cukai. Dan dia pintar dalam hal-hal yang mengenai perpajakan atau keuangan. Terus Jikits, ada juga murid Tuhan Yesus yang bernama Simon orang Zelot. Nah, orang Zelot ini waktu zamannya Tuhan Yesus itu katanya pintar dalam hal peperangan dan dia pintar dalam hal bertarung. Jikits. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini itu berasal dari pekerjaan yang berbeda-beda. Tetapi mereka semua Tuhan Yesus panggil untuk jadi apa? Untuk jadi murid. Untuk jadi murid Tuhan Yesus. Nah hari ini kita mau belajar. Ada 2 ciri-ciri murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarin. Dan itu seharusnya juga menjadi ciri-cirinya kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, Lausa akan bacain dari Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-16. Coba Jikits dengerin ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Menjadi muridnya Tuhan Yesus berarti jadi terang Jikits. Terang yang bercahaya. Wah, apa maksudnya jadi terang? Kan kita nggak menghasilkan terang. Yang menghasilkan terang lampu atau api. Tuhan Yesus bilang jadi terang yang bercahaya itu maksudnya jadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai dengan perintahnya Tuhan. Nah perbuatan-perbuatan kita itu kan dilihat sama orang lain. Nah waktu orang lain melihat perbuatan kita itu jadi kayak terang buat mereka. Supaya apa Jikits? Bukan supaya kita dipuji orang, ya kan? Masa kita ngelakuin perbuatan baik tapi cuman buat supaya orang memuji kita? Bukan ya Jikits, ketika kita melakukan perbuatan baik, perbuatan yang Tuhan perintahkan, supaya orang ketika melihat kita melakukan itu, mereka memuliakan Tuhan.
Jadi bukan kita yang dilihat, tapi Tuhan. Nah, itu ciri-ciri yang pertama, bercahaya, be light. Nah, ciri-ciri yang kedua Jikit, nggak usah bacain ya, di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44. Coba Jikit dengerin lagi dengan lebih hati-hati dan dengan lebih serius. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, apa tadi Jikit? Ciri-ciri yang kedua, mengasihi musuh dan berdoa buat yang menganiaya. Menganiaya itu artinya menyiksa ya Jikit. Menyiksa atau berbuat jahat sama kita. Jadi Tuhan Yesus suruh kita mengasihi musuh. Aduh, kok gak ada yang lebih mudah ya caranya jadi murid Tuhan ya? Harus mengasihi musuh. Masa kita harus mengasihi orang yang ngejek-ngejekin kita, yang suka jahat-jahatin kita? Masa kita harus mengasihi koko kita yang mungkin suka jahilin kita, atau dede kita yang suka gangguin kita main? Kan mereka suka bikin kita marah, bikin kita sebel, kesel gitu ya Jikit. Nah, tapi Tuhan ajarin bahwa kita anak-anak Tuhan harus jadi murid Tuhan yang mengasihi semuanya. Tidak ada pengecualian. Semuanya. Semua yang hari ini Jikit ketemui, semua yang hari ini Jikit bisa lihat, bisa ajak ngobrol, semuanya itu harus Jikit kasihi. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita harus mengasihi semua orang. Nggak peduli mereka itu baik sama kita, mereka itu jahat kepada kita. Kita tetap harus mengasihi mereka. Kenapa kita harus mengasihi mereka? Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus sudah mati buat kita loh. Tuhan Yesus mati itu bukan cuman mati yang sia-sia Jikit. Itu nunjukin bahwa Tuhan tuh sayang banget sama Jikit, sama lo, sama kita semua. Makanya waktu Tuhan Yesus bilang aku mengasihi kamu, kita mau mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi semua yang ada di sekitar kita. Gak peduli kasihnya dibalas atau enggak, kan Tuhan sudah mengasihi kita ya. Jadi kita mau mengasihi orang-orang sekitar kita. Nah jadi Jikit, tadi ada 2 ciri-ciri murid Kristus yang sejati. Apa aja tadi? Yang pertama, bercahaya, be light. Yang kedua, mengasihi, be love. Jadi murid Tuhan Yesus adalah murid yang be light and love. Bercahaya dan mengasihi. Oke? Be light and love. Nah, Jikit, mungkin ada waktu tadi Lause tanya, mungkin ada Jikit yang udah punya cita-cita. Entah itu mau jadi polisi, jadi dokter, jadi YouTuber, atau jadi programmer. Mungkin Jikit sudah tahu Jikit nanti pengen lakuin apa, Jikit pengen jadi apa di masa yang akan datang. Dan itu bagus Jikit, itu bagus sekali. Dan Jikit harus belajar, Jikit harus kerja keras, Jikit harus mengembangkan bakat dan talentanya Jikit. Kenapa? Supaya bisa menggapai mimpinya Jikit. Kalau Jikit mau jadi YouTuber, Jikit harus sekolah dulu dong supaya Jikit ngerti untuk bisa jadi YouTuber yang baik. Kalau Jikit mau jadi seorang programmer, Jikit harus belajar dengan baik supaya nanti Jikit bisa jadi seorang programmer yang hebat, yang handal. Jikit harus belajar dulu baru bisa. Nah, coba dulu mungkin ada Jikit yang bukan cuma Jikit, kita semua dulu waktu masih bayi kita nggak bisa jalan Jikit, tapi kita belajar. Waktu kita belajar jalan, kan kita nggak belajar jalan langsung lompat set gitu ya, langsung belum bisa jalan langsung lompat set terus langsung bisa lari-lari. Nggak ada Jikit. Semua anak bayi belajar jalan dari merangkak dulu, berdiri, pegangan dulu, terus baru jalan tuh pelan-pelan, lama-lama baru bisa lari. Kayak sekarang Jikit bisa lari ya. Ada prosesnya. Sama kalau kita mengejar mimpi kita juga ada prosesnya. Nah, Jikit harus belajar untuk bisa melewati proses itu, bisa menggapai mimpi.
Nah, tapi Jikits, ada yang lebih penting lagi, yaitu menjadi murid Kristus yang sejati. Jikits harus bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, perhatikan ya Jikits, perhatikan. Lause akan memberitahukan sesuatu yang sangat penting. Jikits mau jadi apapun, boleh. Tapi ada satu hal yang Jikits harus selalu jadi, yaitu menjadi murid Kristus. Artinya, kalau Jikits jadi polisi, Jikits jadi polisi yang adalah muridnya Kristus, muridnya Tuhan Yesus. Kalau Jikits adalah dokter, Jikits jadi dokter yang adalah muridnya Tuhan Yesus. Kalau Jikits mau jadi YouTuber, Jikits jadi YouTuber yang adalah murid Tuhan Yesus. Jadi waktu Jikits menjalani profesi apapun, cita-cita apapun, Jikits tetap harus jadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus yang sejati adalah murid Tuhan Yesus yang be light and love. Jadi polisi yang bercahaya melakukan perintahnya Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi dokter yang bercahaya melakukan perintahnya Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi YouTuber yang bercahaya bersaksi buat Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi apapun itu, kita tetap adalah muridnya Tuhan Yesus. Nah, sama kalau kita mau jadi polisi, kita harus belajar dulu. Kalau kita mau jadi pelukis, kalau kita mau jadi ahli seni, kalau kita mau jadi ahli komputer, kita harus belajar dulu Jikits. Sama, jadi murid Tuhan Yesus, kita juga harus mau belajar dan mau terus dilatih untuk jadi muridnya Tuhan. Gimana caranya? Nah, caranya sekarang sedang Jikits lakukan dengan cara ibadah, dengan cara ikut sekolah minggu. Dulu Lause juga ikut sekolah minggu, sekarang Tuhan kasih kesempatan Lause supaya Lause bisa dapat kesempatan buat ngajarin Jikits untuk jadi muridnya Tuhan. Tapi dulu juga Lause sama seperti Jikits di rumah. Lause juga ikut sekolah minggu setiap minggu. Lause juga belajar untuk jadi muridnya Tuhan. Sampai hari ini Jikits sama seperti Jikits. Jikits juga pasti bisa. Sama juga dengan Lause-Lause lain yang ada di GKI Anugerah. Kita semua adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Jikits, kalau Jikits hari ini belum terpikir mau jadi apa, belum tahu cita-citanya apa, gak apa-apa. Jikits tetap harus belajar, berdoa, tanya sama Tuhan. Tuhan mau Jikits jadi apa? Tapi Jikits tetap jadi muridnya Tuhan Yesus yang sejati, yang be light and love. Ya Jikits, hari ini kita belajar untuk jadi murid-muridnya Tuhan Yesus yang nanti akan jadi apapun itu, mau jadi polisi ke, mau jadi programmer ke, jadi apapun itu, kita tetap be light and love. Nah, itu nggak mudah Jikits, itu bukan hal yang mudah, itu sulit banget. Percaya deh, itu susah. Tapi firman Tuhan di Amsal pasal 23 ayat 18, ayat hafalan kita nih hari ini nih. Amsal pasal 23 ayat 18. Amsal pasal 23 ayat 18. Langsung bacain ya. Nanti kita hafalin, kita baca sama-sama. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang di dalam Tuhan. Jadi susah tapi bisa karena di dalam Tuhan. Oke Jikits, ingat ya, kita jadi murid Kristus yang sejati, yang be light and love. Dalam cita-cita apapun kita mau belajar, kita mau setia. Dalam profesi apapun kita mau belajar setia untuk jadi muridnya Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tutup tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk menjadi murid-muridnya Tuhan.
Kami belajar bahwa cita-cita apapun yang kami ingin gapai, kami tetap mau jadi muridnya Tuhan. Sebagai cita-cita kami yang terutama sebagai anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke J-Kids, jangan lupa stand out untuk menjadi muridnya Tuhan dalam segala cita-cita. Bye J-Kids, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.